Apa jadinya jika seorang kiai yang selama hidupnya meremehkan orang lain, justru mendapat balasan yang tak pernah ia bayangkan? Kisah ini nyata dan mengerikan. Seorang kiai yang begitu angkuh, yang selalu merasa dirinya paling suci, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit di depan Ka'bah. Di saat semua orang bersujud dengan penuh harap, sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Sesuatu yang membuat semua jamaah terdiam dan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini peringatan bagi kita semua? Saksikan kisah lengkapnya, dan bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita biasa, ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Jangan sampai kelewatan, karena apa yang terjadi di Masjidil Haram ini benar-benar membuat merinding. Namun sebelum kita mulai kisahnya, mari kita menulis solawat Nabi di kolom komentar. Satu solawat yang kita tulis semoga bisa menjadi saksi di akhirat dan mengantarkan kita pada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sebuah desa yang tenteram di sudut kota Banyuwangi, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Rahmat, dihormati karena ilmunya yang luas. Namun, di balik pengetahuannya yang mendalam tentang agama, tersembunyi sifat angkuh dalam dirinya. Ia kerap merendahkan jamaah yang datang kepadanya, merasa bahwa dirinya adalah manusia pilihan, lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya awam dalam agama. Meskipun banyak yang tetap mengikutinya karena tak berani melawan, bisik-bisik ketidaksukaan mulai menyebar di antara para santri dan warga desa. Kiai itu tak peduli. Baginya, keberkahan dan ketinggian derajatnya sudah dijamin, tak mungkin ia tergelincir ke dalam kesalahan. Suatu hari, seorang petani tua datang kepadanya dengan wajah penuh harap. Langkah kakinya berat, namun hatinya dipenuhi harapan. Ia telah lama memendam pertanyaan ini, sesuatu yang akan menentukan masa depan anak-anaknya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Kiai, saya ingin bertanya tentang hukum warisan, karena saya ingin membagi tanah saya kepada anak-anak saya sebelum saya meninggal. Saya takut salah dalam membagi, saya ingin memastikan bahwa saya melakukannya sesuai syariat." Matanya yang mulai keruh menatap sang kiai dengan penuh harapan. Tangannya yang kasar dan penuh keriput mencengkeram kain sarungnya, menunggu jawaban dengan penuh rasa hormat. Ia telah menempuh perjalanan jauh ke pesantren ini, meninggalkan sawahnya sejenak hanya untuk mendapat jawaban yang benar. Namun, harapannya runtuh dalam sekejap. Sang kiai hanya meliriknya dengan tatapan dingin, seolah petani tua itu bukan siapa-siapa. Dengan nada tinggi dan penuh kesombongan, ia berkata, "Ah, orang sepertimu tidak akan memahami hal ini. Bahkan jika aku menjelaskan panjang lebar, akalmu tidak akan sanggup mencernanya. Pergilah dan tanyakan kepada orang lain. Kau hanya akan membuang-buang waktuku. Aku punya urusan yang lebih penting daripada meladeni pertanyaan orang seperti dirimu." Petani tua itu terdiam, hatinya seolah diremukan dalam sekejap. Tatapannya kosong, tubuhnya terasa berat dan seketika, dunia di sekitarnya menjadi senyap. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Harapannya yang semula besar kini luruh begitu saja. Tangannya yang sudah mulai bergetar perlahan mengepal sarungnya, menahan luka yang mulai terasa di dada. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Ia menarik napas panjang, mencoba menelan kepahitan yang baru saja ia terima. Suasana seketika hening, beberapa santri yang berada di sekitar tempat itu saling berpandangan, raut wajah mereka menunjukkan keterkejutan, namun tak seorang pun berani bersuara. Dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya, petani tua itu menundukkan kepala, lalu perlahan berbalik badan dan berjalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu menyakitkan. Seakan beban yang menghimpit dadanya bertambah berat dengan setiap gerakan yang ia lakukan. Angin sore bertiup pelan, membawa pergi sisa harapannya yang telah hancur di hadapan sang kiai. Di luar pesantren, ia berhenti sejenak, memandang langit yang mulai meredup. Ya Allah, apakah begini caranya hamba-hamba MU yang berilmu memperlakukan orang seperti aku? Aku hanya ingin mendapat kepastian agar anak-anakku tidak berselisih setelah aku tiada. Tapi mengapa aku harus diperlakukan seperti ini? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Sesampainya di rumah, petani tua itu duduk sendirian di depan rumahnya, menatap bintang yang mulai bermunculan di langit. Tangannya yang kasar dan penuh keriput mengusap wajahnya yang letih. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika aku tak bisa mendapatkan jawaban dari manusia, maka bimbinglah aku dengan kebijaksanaan MU, ujarnya dengan suara bergetar. Air matanya akhirnya jatuh, menyatu dengan tanah yang telah ia garap bertahun-tahun. Dalam keheningan malam, hatinya pasrah, berharap keadilan ilahi akan datang pada waktunya. Hari-hari berlalu dengan kiai itu, semakin menunjukkan sikap jumawanya. Ia selalu berbicara dengan nada tinggi, seolah-olah dunia ini berputar hanya karena dirinya. Setiap petuah yang ia berikan tak lagi terdengar seperti nasihat yang tulus,
melainkan lebih seperti teguran yang merendahkan. Para santri yang berbuat kesalahan seringkali dimakinya tanpa ampun, bahkan tak jarang dihukum dengan cara yang mempermalukan mereka di hadapan santri lain. "Kalian ini seperti anak kecil yang belum paham apa-apa," kata kiai itu dengan nada meremehkan saat seorang petani bertanya tentang hukum jual beli. Petani itu menghela napas, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Dengan kepala tertunduk, ia berusaha menyusun kata-kata untuk menjelaskan maksudnya, tetapi sebelum sempat berbicara, kiai itu sudah menyela dengan nada lebih tinggi. "Bagaimana mungkin kau ingin memahami soal jual beli jika sawahmu saja masih sering kau keluhkan? Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti hal ini. Jangan buang-buang waktuku dengan pertanyaan bodoh. Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran." Petani tua itu berdiri terpaku. Rasa malu bercampur kecewa memenuhi dadanya. Ia datang dengan harapan mendapatkan bimbingan, tetapi malah diusir seperti seorang pengemis yang tak diinginkan. Beberapa santri yang berada di sekitar tempat itu menatapnya dengan iba, tetapi tak ada yang berani membela. Petani itu akhirnya menghela napas panjang, menahan gejolak dalam hatinya. Dengan langkah tertatih, ia berbalik dan pergi meninggalkan pesantren, membawa luka yang tak terlihat di permukaan tetapi menggores dalam di hatinya. Di kejauhan, suara kiai masih terdengar, tertawa kecil seolah mengejek ketidakmampuan petani tua itu. Seorang santri muda yang berada di dekatnya, Sahrul, mengepalkan tangannya diam-diam. Sudah terlalu sering ia melihat jamaah yang datang dengan penuh harap justru diperlakukan dengan kasar. Hatinya memberontak, namun rasa takut mengunci lidahnya. Ia menatap kiai itu dengan penuh kebencian yang ia tahan dalam dadanya. Sudah terlalu lama ia menyaksikan kesombongan sang kiai tanpa bisa berbuat apa-apa. Seharusnya seorang guru bersikap lembut kepada murid-muridnya, batinnya, dadanya bergemuruh. Tapi siapa yang berani mengatakan hal itu? Tidak ada. Semua santri hanya bisa menunduk, menahan perasaan mereka yang bercampur antara hormat dan takut. Namun, pada suatu sore yang mendung, keberanian mulai menguasai diri seorang santri muda bernama Sahrul. Saat itu, ia menyaksikan kejadian yang membuat darahnya mendidih. Seorang nenek tua, dengan tubuh renta dan langkah tertatih, datang ke hadapan kiai dengan wajah penuh harap. "Kiai, maaf mengganggu. Saya hanya ingin bertanya, apakah saya boleh mengulang sholat saya jika saya merasa ada bacaan yang salah?" Tanya nenek itu dengan suara lirih. Sang kiai mendengus kesal. "Kau ini sudah tua, kenapa masih menanyakan hal-hal sepele seperti ini? Seharusnya kau lebih banyak diam dan beristighfar. Jangan buang waktuku dengan pertanyaan bodoh." Nenek itu menunduk malu, menggenggam ujung kainnya dengan gemetar. Namun, Sahrul yang menyaksikan itu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Matanya membulat, dadanya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Nenek itu adalah ibunya sendiri. Dengan langkah tegap namun hati bergetar, Sahrul maju ke hadapan kiai, amarah membakar dadanya. Ia tidak peduli lagi akan aturan tak tertulis bahwa tak seorang pun boleh menentang kiai. Air matanya tertahan di sudut matanya, bukan karena takut, tetapi karena luka yang ia rasakan begitu dalam. "Kiai, bukankah ilmu harus disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang? Bukankah Rasulullah adalah manusia yang penuh rahmat bagi umatnya?" Suaranya bergetar, tapi sorot matanya tetap tajam, menatap kiai yang selama ini ia hormati, yang kini terasa begitu jauh dari ajaran yang seharusnya ia pegang. Ruangan tiba-tiba terasa hening. Semua santri yang menyaksikan kejadian itu menahan napas, tak percaya bahwa Sahrul berani menentang kiai di depan semua orang. Nenek tua itu masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Sahrul tahu nenek tersebut pasti ingin menghentikannya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara, saatnya untuk menegakkan sesuatu yang benar. Beberapa santri lainnya terkejut. Suasana mendadak menjadi senyap. Beberapa menatap Sahrul dengan kekhawatiran, sementara yang lain menahan napas, menunggu reaksi sang kiai. Sang kiai mendongak, menatap Sahrul dengan tatapan tajam yang dingin. Sejenak suasana terasa menegangkan, sebelum akhirnya ia tertawa sinis. Suaranya menggema di ruangan itu, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. "Kau pikir, aku ini sama dengan kalian? Ilmuku jauh di atas pemahaman kalian semua. Aku lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku tidak butuh diajari oleh seorang bocah seperti kau." Suaranya meninggi, nyaris berteriak. Sahrul merasakan dadanya semakin sesak. Ia mengepalkan tangannya erat, menahan amarah yang berkecamuk dalam dirinya. Matanya mulai memanas, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa terluka. Di belakangnya, nenek tua yang masih berdiri tampak bergetar hebat, mencoba menahan tangis yang sudah menggantung di ujung mata. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan dihina di depan banyak orang. Para santri yang menyaksikan kejadian itu semakin menundukkan kepala, tak berani berbicara. Namun dalam hati mereka, ada sesuatu yang bergejolak, sesuatu yang selama ini mereka pendam, melihat kesombongan sang kiai yang kian hari semakin menjadi. Sahrul menunduk, menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia tidak takut dimarahi,
tetapi hatinya sakit. Ia tidak menyangka bahwa orang yang seharusnya menjadi panutan justru membalasnya dengan kesombongan yang lebih besar. Para santri yang lain semakin menunduk, takut melihat ekspresi sang kiai yang penuh amarah. Malam itu, Sahrul duduk sendirian di serambi pesantren. Angin malam bertiup pelan, menyejukkan wajahnya yang masih menyisakan rasa kecewa. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang harus diubah. Namun bagaimana? Siapa yang bisa menentang seseorang yang begitu dihormati di desa ini? Apakah benar tidak ada yang bisa menghentikan kesombongan sang kiai? Atau mungkinkah Allah sendiri yang akan menegurnya dengan caranya? Setelah bertahun-tahun mengumpulkan harta dan menanti saat yang tepat, akhirnya kiai itu memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan suci, melainkan sebuah pembuktian bahwa ia adalah orang yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan siapapun. Ia ingin menunjukkan kepada jamaah dan santrinya bahwa dirinya istimewa, bahwa doa-doanya lebih pantas dikabulkan. Sore itu, para santri berkumpul di halaman pesantren, mengiringi keberangkatannya dengan doa. Namun, mereka tak bisa mengabaikan nada sombong dalam kata-kata yang keluar dari mulut kiai. "Lihatlah kalian semua," katanya dengan senyum penuh kebanggaan, tangannya melambai seolah sedang mengajar murid-murid kecil. "Aku akan berdoa di depan Ka'bah, di tempat yang paling mulia. Doaku pasti dikabulkan lebih cepat dari siapapun. Kalian hanya bisa berangan-angan dan bermimpi, sementara aku akan berdiri langsung di hadapan rumah Allah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, hanya mereka yang memang dipilih olehnya." Kiai itu menyapu pandangannya ke arah santri-santrinya yang berdiri dalam diam. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, sementara yang lain saling berpandangan, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi takut untuk melakukannya. Sahrul yang berada di tengah-tengah kerumunan mengepalkan tangannya erat-erat. Hatinya bergemuruh, tetapi ia menahan diri. Kiai itu kemudian menaiki kendaraan yang akan membawanya ke bandara. Namun sebelum masuk, ia berhenti sejenak, menatap para santrinya yang masih berdiri dengan wajah penuh harap. Seulas senyum penuh kebanggaan muncul di wajahnya, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Kalian belajar dan berdoalah lebih giat. Mungkin suatu saat jika kalian cukup baik, Allah akan mengizinkan kalian menginjakan kaki di tanah suci, seperti aku." Beberapa santri menunduk, tak ingin menatapnya secara langsung. Di antara mereka, Sahrul yang berdiri di barisan belakang mengepalkan tangannya erat-erat. Kata-kata itu terdengar begitu menusuk baginya, seperti ejekan yang mengikis harga diri mereka sebagai santri yang belum mampu berangkat haji. Kendaraan itu akhirnya melaju, meninggalkan pesantren dengan debu yang berterbangan di udara. Para santri perlahan membubarkan diri, tetapi di hati Sahrul, perasaan resah semakin tumbuh. Ia tahu, perjalanan sang kiai menuju tanah suci bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dalam perjalanan menuju Mekah, sikap kiai tak berubah. Ia memperlakukan sesama jamaah dengan pandangan merendahkan, merasa dirinya lebih tinggi dibanding mereka. Saat di pesawat, ia enggan berbincang dengan penumpang lain kecuali untuk memberi nasihat dengan nada menggurui. Ketika seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya bertanya sesuatu dengan ramah, ia hanya melirik sekilas dan menjawab dengan singkat, seolah enggan membuang waktunya untuk orang biasa. Sesampainya di Mekah, di bawah langit yang terang dan udara yang begitu panas, ia berdiri tegak di tengah lautan manusia yang bergerak dalam kehusyukan. Namun, ia sendiri tidak merasakan apa-apa selain kebanggaan diri. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, dadanya membusung, merasa bahwa Allah telah memilihnya untuk berada di tempat ini. Di pikirannya, ia adalah seorang yang lebih layak mendapatkan keberkahan dibanding mereka yang datang dengan wajah penuh harap dan hati yang penuh doa. Ia melihat seorang lelaki tua yang tengah berusaha mencari jalan di antara jamaah yang berdesakan, tubuhnya tampak lemah dan jalannya tertatih. Kiai itu menghela napas panjang, merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang yang menurutnya tidak sepantasnya berada di tempat suci ini. Orang-orang seperti mereka ini hanya menghambat, gumamnya dalam hati. Di dalam Masjidil Haram, di antara lautan manusia yang beribadah dengan khusyuk, kiai itu tetap merasa dirinya lebih unggul. Ia melangkah dengan penuh kebanggaan, merasakan dirinya sebagai sosok yang istimewa di antara ribuan manusia yang tunduk dan berdoa. Setiap langkahnya seolah disambut semesta, setiap tatapannya penuh percaya diri, seakan ia telah mencapai puncak kejayaan rohaninya. Ketika mendekati Ka'bah, hatinya tidak dipenuhi rasa haru atau rendah diri seperti jamaah lainnya, tetapi justru dipenuhi keyakinan bahwa inilah saatnya ia mengukuhkan kehebatannya di hadapan Tuhan. Ia memandang Ka'bah dengan tatapan bangga, seolah-olah tempat suci itu adalah miliknya sendiri. Hatinya membusung, bukan karena cinta dan ketundukan, tetapi karena perasaan bahwa ia adalah orang yang paling pantas berada di sana. Senyum angkuh tersungging di bibirnya. "Lihatlah, aku akhirnya sampai di tempat paling mulia
mulia. Kini, semua doaku akan terkabul, dan derajatku akan semakin tinggi di mata manusia. Gumamnya penuh percaya diri, matanya menyorot penuh kebanggaan. Saat kakinya melangkah lebih dekat, ia merasa seluruh dunia memperhatikannya. Ia membayangkan betapa para santri di pesantrennya akan mengaguminya saat ia pulang nanti. Aku akan kembali dengan kehormatan yang lebih besar. Aku akan dianggap lebih suci daripada siapapun, pikirnya dalam hati. Ia membayangkan bagaimana para santri akan menyambutnya dengan penuh rasa hormat, bagaimana masyarakat di desanya akan memuji kesalehannya. Ia bahkan bisa mendengar bisikan orang-orang yang membanggakannya, menyebut namanya dengan penuh kekaguman. Namun di tengah lamunannya, suara tangisan dan doa-doa yang lirih terdengar di sekelilingnya. Jamaah lain meneteskan air mata, mengangkat tangan mereka dengan penuh harap dan rendah hati, meminta ampunan dan rahmat dari Allah. Isak tangis terdengar dari seorang lelaki tua yang bersimpuh, matanya basah oleh air mata, bibirnya bergetar melafalkan doa penuh kepasrahan. Seorang wanita yang sudah renta berpegangan erat pada putranya, bibirnya menggumamkan doa untuk keselamatan keluarganya. Tidak, aku harus ke Ka'bah. Aku harus meminta ampun kepada Allah, pikirnya dengan panik. Tanpa memedulikan penampilannya yang semakin aneh, ia berlari keluar dari kamar, melewati lorong hotel dengan napas tersengal. Orang-orang yang melihatnya terperanjat. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Seru seseorang. Namun, Maya tak lagi peduli. Ia hanya ingin sampai ke Ka'bah, berharap pengampunan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Begitu ia mencapai pelataran Masjidil Haram, tubuhnya semakin melemah, tetapi tekadnya tetap kuat. Dengan napas terengah-engah, ia berusaha bangkit, tetapi lututnya terasa begitu lemah, seolah tak sanggup lagi menahan berat tubuhnya. Ia merangkak, menyeret dirinya perlahan. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ya Allah, ampuni aku menyesal, aku menyesal. Isaknya penuh keputusasaan. Orang-orang di sekelilingnya mulai memperhatikannya dengan heran. Beberapa dari mereka berusaha mendekat untuk membantunya, tetapi begitu melihat kulitnya yang bersisik dan matanya yang tak lagi seperti manusia, mereka mundur dengan ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Bisik seseorang di kerumunan. Maya tetap berusaha mendekat. Tangannya yang sudah mulai berubah menggapai dinding Ka'bah, berharap bisa merasakan permukaannya yang suci, seolah menyentuhnya akan memberikan keajaiban dan membebaskannya dari azab yang kini menimpa dirinya. Ya Allah, beri aku kesempatan, aku tidak ingin seperti ini. Suaranya semakin parau, hampir tak terdengar. Namun, tepat ketika jarinya hampir menyentuh dinding Ka'bah, tubuhnya kejang hebat. Ia tersentak, merasakan sesuatu mengelupas dari kulitnya. Sisi kasar semakin memenuhi tubuhnya, merayap dari leher ke seluruh badannya. Orang-orang berteriak ketakutan. Ya Allah, ini azab, ini azab. Terdengar suara histeris dari arah jamaah. Tubuhnya menggeliat liar, rasa sakit yang tak tertahankan menyerangnya, seperti ribuan jarum yang menusuk ke dalam dagingnya. Ia merasakan punggungnya melenting, tulang-tulangnya seperti diremukan, lalu disusun kembali dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Teriakan pilunya berubah menjadi desisan panjang. Nafasnya semakin berat, dadanya naik turun cepat, seakan-akan paru-parunya tak lagi bekerja seperti seharusnya. Ia mencoba berbicara, mencoba memanggil nama Allah, namun yang keluar hanyalah suara melengking tajam dan mendesis, menggema di pelataran suci itu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini mundur dengan ketakutan. Beberapa jamaah beristighfar, sementara yang lain hanya bisa tertegun ngeri, menyaksikan bagaimana tubuh seorang manusia berubah menjadi sesuatu yang tak lagi menyerupai bentuk manusia. Kulitnya kini sepenuhnya bersisik, mengkilap dalam cahaya malam, ekornya mulai melata, merayap di lantai Masjidil Haram. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi mata reptil, tanpa emosi, tanpa rasa. Lidahnya terjulur panjang, bercabang, menebarkan aura ketakutan kepada siapapun yang menyaksikan. Maya yang dulu dikenal sebagai istri seorang kiai, yang gemar menebar fitnah dan menyakiti orang lain dengan lisannya, kini hanya tinggal kenangan. Di tempat yang paling suci, di hadapan Ka'bah, ia menerima balasannya. Teriakan orang-orang masih terdengar. Astagfirullah, ya Allah, lindungi kami dari azab MU. Seru seseorang di tengah kerumunan. Ada yang menangis, ada yang jatuh terduduk, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tubuh Maya yang kini telah berubah menjadi seekor ular besar menggeliat beberapa saat sebelum akhirnya melata menjauh, menghilang di antara bayangan pilar-pilar suci. Satu hal yang pasti, kejadian ini akan dikenang selamanya. Tak ada yang berani membicarakan Maya dengan nada hina atau meremehkan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa lisan yang tajam bisa lebih berbahaya dari pedang, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, beristighfar, dan menyaksikan bagaimana azab Allah turun tepat di hadapan mereka. Tubuh Maya yang kini berubah sepenuhnya melata dan melilit di tanah, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Kini, tidak ada lagi
lagi Maya yang angkuh, tidak ada lagi lidah yang menyebarkan fitnah. Yang tersisa hanyalah pelajaran bagi mereka yang masih hidup, bahwa kesombongan dan kebencian tidak akan pernah membawa kebaikan, dan setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Kabar tentang kejadian Maya menyebar dengan cepat hingga ke kampung halamannya. Orang-orang membicarakan kejadian itu dengan berbagai perasaan, terkejut, takut, dan penuh keheranan. Para tetangga yang dulu menjadi korban fitnahnya hanya bisa terdiam dan beristighfar, mencoba memahami bahwa sesuatu yang begitu mengerikan telah terjadi pada seseorang yang mereka kenal. Di sudut desa, beberapa ibu yang dulu sering mendengar gosip dari mulut Maya kini duduk dalam keheningan. Tidak ada lagi suara gunjingan, tidak ada lagi bisikan-bisikan tentang keburukan orang lain. Mereka menundukkan kepala, menyadari betapa mudahnya manusia tergelincir dalam dosa lisan. Kita tidak pernah mengharapkan keburukan menimpa Maya, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Tapi ini menjadi pengingat bahwa lisan yang tidak terjaga bisa membawa petaka yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Suami Maya, sang kiai, menerima kabar itu dengan wajah penuh kesedihan. Ia tak pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia percaya telah menyimpan kesombongan dan kebencian yang begitu mendalam. Di depan para santrinya, ia berdiri dengan mata yang basah oleh air mata. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, katanya lirih, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Sejak hari itu, banyak orang di kampung yang mulai merenungkan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin mengalami nasib seperti Maya. Kisahnya menjadi pelajaran yang akan diingat turun-temurun, bahwa lidah yang tajam bisa lebih berbahaya daripada pedang, dan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Setiap keburukan yang ditanam, pasti akan menuai balasan. Sejak hari itu, banyak orang yang merenungkan perbuatan mereka. Tidak ada yang ingin mengalami nasib seperti Maya. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa lidah yang tajam bisa lebih berbahaya daripada pedang, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan setiap keburukan yang ditanam, pasti akan menuai balasan.